Dianggap parasit keluarga. Bab 35. Ini putrinya pingsan tapi kok matanya kedip-kedip ngintip. Ini pasti yo pura-pura. Ngapusi ini. Kok saya jadi percaya kalau putri ibu dengan tanpa sadar sudah mengakui kalau ini anak Supri, ya. Ucap ibu-ibu berhijab kuning itu lagi. Ia yang memang berdiri di antara Sofia dan Ibu Fatimah yang duduk berhadapan, sengaja menjepit hidung Jihan menggunakan jemari tangan kanannya. Tentunya, Jihan yang meringkuk di lantai belakang sang mamah, tanpa alas dan memang pura-pura pingsan, langsung sesak napas. Kenyataan tersebut makin membuat Ibu Fatimah kehilangan harga diri. Jangan-jangan memang benar, ya. Anak itu memang anak si buntu Gang Supri. Batin Ibu Fatimah ketar-ketir. Mbak Sofia, rahang kamu biru parah, loh. Ucap ibu-ibu berhijab kuning. Kini, semuanya termasuk Ibu Fatimah, menjadikan rahang Sofia sebagai pusat perhatian. Mereka langsung khawatir, menyayangkan sekaligus menyalahkan Ibu Fatimah yang dari tadi memang sangat kasar. Enggak apa-apa. Sebentar lagi pengacara saya datang buat urus. Pengacara saya sedang minta surat pengantar dari kepolisian buat minta izin visum. Katanya prosesnya harus minta surat dari kepolisian dulu, baru visum. Jelas Sofia cenderung diam lantaran menahan sakit di rahangnya. Wah! Semua ibu-ibu kompak berdesis lirih menjadikan Ibu Fatimah sebagai fokus tujuan. Bukannya bermaksud menakut-nakuti, tapi andai Sofia tetap maju memperkarakan luka di rahangnya, mereka yakin seyakin-yakinnya, Ibu Fatimah kena. Ibu Fatimah. Satu hal yang ingin saya katakan kepada ibu. Jika alasan ibu membenci saya karena saya menolak di madu. Semoga ibu segera memiliki madu idaman, ucap Sofia masih tenang. Ia langsung berdiri karena Kalandra memang datang. Pria itu sampai berlari dan segera berhenti di hadapannya. Ya Allah, ini parah banget. Kalandra cemas secemas-cemasnya. Kemudian ia menatap sengit Ibu Fatimah. Ibu ini kasar banget. Begal saja kalah sama ibu. Sudah, visum. Visum. Orang seperti dia mana bisa dikasih hati. Kalandra merangkul Sofia, membawanya pergi dari sana untuk menjalani visum. Dalam diamnya, Ibu Fatimah sudah panas dingin. Ia tak hanya keringatan, tapi juga gemetaran menahan takut. Ini sih beneran naik ke kepolisian karena Kalandra saja sudah turun tangan, batin Jihan masih meringkuk lemas di lantai. Ibaratnya, ia tak hanya mengalami sudah jatuh tertimpa tangga hanya karena kenakalannya yang hobi melakukan hubungan intim dengan sembarang pria. Ia sungguh sudah melempar banyak kotoran kepada orang tua sekaligus keluarganya. Sofia tidak berani mengangkat wajah termasuk itu sekadar mengangkat tatapannya lantaran Kalandra tak hentinya menatapnya. Pria itu tak hanya khawatir, tapi juga sangat gelisah. Kalandra menjadi mirip ibu hamil yang sedang merasakan gelombang cinta menuju pembukaan persalinan. Saking pedulinya kepadanya, Kalandra menjadi emosional dan bahkan tak segan mengomel. Lewat 3 hari, bekasnya tetap belum hilang. Keluh Kalandra masih fokus menyetir. Mereka tengah di perjalanan menuju kabupaten. Kalandra langsung membawa kasus Ibu Fatimah ke Kabupaten David di penjara agar kasus yang melukai Sofia itu segera diurus. Rahang kamu sampai geser. Lagian kenapa juga kamu enggak lawan? Andai pun dia mengelak, aku akan tetap bela kamu. Aku malah jauh lebih senang kalau kamu yang bikin dia babak belur daripada dia yang bikin kamu sakit begini.
Kalau aku tahu dia mau gitu, pasti aku tahan, terus aku gampar duluan, Mas. Balas Sofia tak bersemangat. Masalahnya dia spontan banget. Tiba-tiba datang, terus gampar. Kalau Mas enggak percaya, tanya saja ke Bu Parinah. Ibu Parinah merupakan ibu-ibu berhijab kuning dan kini menjadi bagian dari mereka. Ibu Parinah duduk di tempat duduk penumpang, tepat di belakang Sofia. Namun baru saja, Ibu Parinah geser, terus begitu seolah sedang mencari tempat nyaman. Kalandra yang sesekali memperhatikannya lewat kaca spion yang ada di atasnya sampai heran. Termasuk Sofia yang akhirnya melongok lantaran dari belakang sangat sepi. Ibu Parinah, baik-baik saja? Tanya Sofia khawatir. Ibu Parinah langsung menatap Sofia. Ia yang sadar alasannya ikut dibawa karena ia akan dijadikan saksi kasus Ibu Fatimah dan Sofia. Mbak Sofia, maaf ini AC bisa dimatiin saja, enggak? Jendela kacanya dibuka saja gitu, biar anginnya spoi-spoi, soalnya kalau naik mobil pakai AC, biasanya saya mabuk. Pintanya memasang wajah tak berdosa. Karena Ibu Parinah sampai menggigil kedinginan, Kalandra tak memiliki pilihan lain selain mematikan AC, kemudian membuka jendela pintunya untuk sirkulasi udara di dalam mobilnya. Nah, begini baru aman. Maaf, ya, kebiasaan naiknya paling truk apa kolbak, jadinya gini. Daripada pas di sana enggak bisa ngomong apalagi jawab pertanyaan polisi, ya mending cari aman biar pas ditanya, saya bisa jawab dengan totalitas. Ucap Ibu Parinah sembari sibuk membalur leher, kepala, bahkan tubuhnya menggunakan minyak kayu putih pemberian Sofia. Mendapati itu, Kalandra tak lagi mengomel pada Sofia. Kelakuan Ibu Parinah yang sampai membuat seantero mobilnya bau minyak kayu putih sukses membuat seorang Kalandra sibuk menahan tawa. Kini, menggunakan telunjuk tangan kirinya, Kalandra mengetuk-ketuk punggung telapak tangan kanan Sofia yang awalnya ada di atas lutut kanan wanita itu. Sofia refleks menatap tangan kiri Kalandra, kemudian berganti menatap wajah pria itu. Meski awalnya sempat bingung, efek lirikan Kalandra yang membimbingnya untuk melihat tingkah Ibu Parinah, membuat Sofia sadar alasan pria di sebelahnya menahan tawa. Sambil menahan senyum, Sofia melongok ke belakang, menatap Ibu Parinah. Ia mencoba mengalihkan perhatian mereka dari kasusnya dan Ibu Fatimah. Karena Sofia yakin, dengan bukti yang mereka kantongi, Kalandra bisa memberi wanita sok suci itu pelajaran lewat hukuman yang harus Ibu Fatimah dapatkan akibat tingkah yang teramat kasar. Abis ini ibu juga wajib urut. Tanya Sofia tenang, selain ia yang sebenarnya tipikal kalem, tapi sekali marah bisa langsung meledak-ledak. Ibu Parinah yang masih sibuk memijat tengkuknya, tersenyum tak berdosa sambil balas menatap Sofia. Selalu gini kalau pergi-pergi pakai mobil bagus. Bukannya keren dan happy, malah meriang berkepanjangan gara-gara mabok. Ucapnya jujur. Tapi ya enggak apa-apa, demi memberi orang seperti Bu Fat pelajaran. Saya yang baru kenal saja kesel, apalagi Mbak Sofia yang apa-apa jadi pelampiasan, serba disalahin. Serius banget saya curiga sama si Jihan, lah wong posisinya sudah jelas begitu, masa ia menganggap anak dan dirinya suci, terus kalau ada yang salah, nyalahinnya orang lain. Ya lawak banget. Langit sore sudah petang ketika akhirnya mobil yang Kalandra setir, tiba di pintu masuk kantor kepolisian. Sementara alasan Sofia diam,
Bukan karena wanita itu takut apalagi nelangsa akibat ulah Ibu Fatimah. Alasan Sofia diam sekaligus gamang lantaran untuk pertama kalinya, ia meninggalkan Daim dalam waktu cukup lama, dan jarak pun terbilang jauh. Sementara itu di tempat berbeda, kesibukan tampak menyita Ibu Nur yang dibantu Rani. Mereka menggantikan Sofia di kantin rumah sakit. Kebetulan Daim juga sedang tidur di ranjang bayi. Lain halnya dengan Ibu Nur dan Rani yang sibuk saling menyemangati tak mau kalah dari Sofia yang selalu serba bisa sendiri. Di kamarnya, Jihan terduduk lemas di lantai depan tempat tidur. Jihan yang masih memakai pakaian saat ke rumah sakit, benar-benar bingung. Alasannya yang sibuk menangis walau tanpa suara. Dari luar pintu kamar Jihan, Ibu Fatimah yang baru datang langsung melirik sinis Ibu Sumini. Sampai sekarang, wanita tua yang merupakan besannya itu memang di sana. Wanita tua itu bekerja tanpa gaji karena baginya, biaya hidup sekaligus biaya tinggal Ibu Sumini saja sudah besar, tak sepadan dengan hasil kerja Ibu Sumini yang sudah ringkih. Belum lagi jika dihitung dengan biaya yang harus mereka keluarkan untuk mengurus David. Jangan sok perhatian. Jangan dekat-dekat Jihan. Bau kamu. Hardik Ibu Fatimah dan langsung membuat Ibu Sumini takut. Padahal, Ibu Sumini benar-benar khawatir kepada Jihan. Terlebih semenjak pulang dari rumah sakit dan Ibu Sumini ketahui untuk USG, Jihan yang terus menangis sampai mengurung diri. Namun karena apa yang Ibu Fatimah lakukan, Ibu Sumini jadi tidak berani. Andai aku enggak lihat Jihan itu istri David, sudah aku racun tuh si Ibu Fatimah yang lebih cocok jadi belis. Batinnya menatap kesal punggung Ibu Fatimah. Namun tak disangka, sebelum benar-benar membuka pintu, wanita itu malah memelotot kepadanya. Kedua mata tajam Ibu Fatimah yang tak lagi tertutup cadar, benar-benar menyeramkan jika sedang begitu. Ketika tidak keluar dari rumah layaknya sekarang, penampilan Ibu Fatimah memang tidak sepenuhnya tertutup. Jangankan cadar, jilbab saja kadang hanya menutupi sebagian kepalanya. Setelah masuk kamar putri kesayangannya, Ibu Fatimah sengaja mengunci pintunya agar tidak ada yang mendengar obrolannya dan Jihan termasuk itu Ibu Sumini. Sadar sang mamah datang dan bahkan langsung duduk di lantai persis di hadapannya, Jihan langsung menghela napas. Jihan kian menunduk, tapi tak lama setelah itu walau dengan suara lirih, ia sengaja meminta maaf. Maaf banget, Mah. Ibu Fatimah menatap sinis sekaligus tidak nyaman Jihan. Namun jujur saja, firasatnya langsung tidak enak. Sebenarnya, lanjut Jihan. Namun sekali lagi, ia sangat ragu melanjutkannya. Apalagi di hadapannya, kedua mata sang mamah yang memang sangat tajam layaknya mata elang, sudah gemetaran, menahan kesal. Plaak. Tubuh Jihan terbanting setelah gamparan panas yang Ibu Fatimah lakukan menggunakan tangan kanan dan mendarat di pipi kiri Jihan. Padahal, Jihan belum cerita. Apa kabar jika Jihan sampai jujur membenarkan semua anggapan ibu-ibu di kantin Sofia? Diam. Ibu Fatimah benar-benar murka. Helaan napasnya sampai terdengar sangat menakutkan bahkan di telinganya sendiri. Ia menatap bengis tubuh sang putri yang masih meringkuk kesakitan di hadapannya. Cukup diam dan jangan pernah berkata jujur mengenai kehamilanmu. Karena tanpa kejujuranmu pun, semuanya sudah telanjur menyakitkan. Aib, kamu benar-benar sudah memberikan banyak aib untuk keluarga ini. Kamu sudah memenuhi wajah mamah dengan kotoran, Han.
Mau ditaruh mana wajah Mama, kalau kamu malah jujur? Suara Ibu Fatimah sampai gemetaran tertahan di tenggorokan, saking kesalnya. Wanita itu sungguh sudah ingin mengamuk. Jihan berangsur duduk, kemudian menghadap sang mamah yang ia tatap dengan tatapan syarat frustrasi. Sebab setelah apa yang terjadi dan Kalandra sampai turun tangan, sementara sang mamah malah makin mantap melakukan tes DNA, tentu kenyataan tersebut akan membuat dunianya sekeluarga tamat. Namun kalau mamah tetap melakukan tes DNA, semuanya jadi tahu kalau anak ini memang anak Supri karena sepertinya ini memang anak Supri, mah. Ucap Jihan di sela isak tangisnya. Kalimat terakhir Jihan yang syarat penekanan, sukses membuat dada seorang Ibu Fatimah seolah amblas. Ibu Fatimah refleks menggeleng seiring kedua matanya yang terpejam erat, tak kalah erat dari kedua tangannya yang mengepal kencang di sisi pinggang sana. Tak semata karena Jihan akhirnya mengakui, meski putrinya itu masih ragu. Namun, ini mengenai maksud kalimat tersebut yang menegaskan, Jihan memang tidak hanya melakukan dengan satu orang dan itu Supri. Putrinya telah melakukan hubungan zina itu dengan lebih dari satu pria dan bisa jadi juga berkali-kali, tak hanya sekali hingga Jihan ragu, siapa yang sudah berhasil menanam benih di rahimnya. Seketika, ingatan Ibu Fatimah dihiasi ucapan Ibu Parinah, ketika mereka di kantin Sofia, sore tadi. Ucapan ketika wanita itu memberitahunya, siapa yang layak disebut kutis atau itu wanita penghibur. Wanita yang sudah berulang kali melakukan zina hingga hamil di luar pernikahan dan itu tidaklah lain Jihan, putrinya.